Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat jendela mistis dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada video kali ini, saya akan membawakan cerita dengan judul Boneka Jalangkung. Bagi kalian yang takut dengan cerita misteri, silakan skip cerita ini. Dan bagi kalian yang hobi dengan mendengar cerita misteri, mari simak video ini sampai selesai. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe mulai dari sekarang, agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke ceritanya. Malam itu entah kenapa terasa sangat dingin ketika aku bersama 3 temanku memutuskan untuk pergi ke sekolah. Bukan untuk belajar, melainkan untuk bermain. Permainan yang tidak akan pernah kucoba lagi seumur hidupku, yaitu bermain boneka jalangkung. Rasa penasaran akan sejarah sekolah menjadikanku nekat membuat sebuah boneka jalangkung dari kemoceng. Sementara kepalanya aku buat dari bola plastik dengan raut wajah sedih. Konon, jika kita menggambarnya dengan raut wajah tersenyum, makhluk gaib itu tidak akan menjawab pertanyaan kita. Dia hanya akan tertawa. Aku juga menyiapkan sebuah spidol dan sebuah buku gambar untuk media tulis. Sebenarnya, untuk masuk ke sekolah pada malam hari tidaklah mudah, karena ada satpam yang selalu menjaga keamanan sekolah. Namun hal itu bukanlah halangan, sebab satpam sekolahan itu kebetulan sangat akrab denganku. Cukup dengan memberinya uang rokok, dia mengizinkan kami masuk ke gedung sekolah. Aku, Rai, Jaka, dan Ilyas pertama kali masuk ke aula sekolah. Saat itu, keadaan ruang aula sangatlah gelap, karena memang tidak ada satupun lampu yang dinyalakan. Bermodal cahaya senter sebagai penerangan, kami duduk di tengah aula. Aku memegang jalangkung dan meletakkannya di atas buku, dengan spidol yang sudah dikaitkan di bagian bawah boneka itu. Temanku yang lain juga ikut memegang, dan kita pun memulai permainannya. Jalangkung, jalangkung, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jalangkung, jalangkung, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Kami mengucapkan mantra tersebut berkali-kali, sampai aku merasakan boneka jalangkung itu mulai berat, bergerak, dan semakin berat. Kami mencoba menahan gerak boneka itu. "Siapa kamu?" Jalangkung itu menulis, "Harja." "Kenapa kamu ke sini?" Ilyas melanjutkan pertanyaan dengan terbata-bata. Aku tersenyum dan merasa permainan ini sangatlah seru. "Saya akan kasih tahu." Harja kembali menulis di kertas. Dia menulis lagi sebuah kalimat, "Toilet." Sepertinya Harja menyuruh kami ke toilet. Kami segera menuju ke toilet sekolah. Aku terus memegang boneka jalangkung itu. Sesampainya kami di toilet, boneka jalangkung itu bergerak lagi dan menulis sesuatu, yaitu belakang. Ternyata bukan toilet ini yang dimaksud oleh Harja. Emang ada ya
toilet di belakang?" Tanyaku pada yang lain. Temanku yang lain pun kebingungan. Kami menyusuri halaman belakang sekolah, mencari tempat yang dimaksud Jalangkung tadi. Namun, yang aku dapat hanya ruang olahraga saja. Di mana toiletnya? Kami terus mencari. Ternyata ada sebuah gang kecil di sudut ruang olahraga itu. Dengan rasa penasaran, kami melangkahkan kaki masuk ke sana. Ada sebuah ruang kosong, berisi banyak sekali genteng dan batu bata yang berserakan. Di ujung ruang itu terdapat sebuah pintu, dan aku yakin itu adalah toiletnya. Aku menyenter setiap sudut toilet itu. Hanya toilet biasa saja ternyata. Toilet itu sepertinya sudah lama sekali tidak dipakai. Banyak coretan di dindingnya dan juga banyak sarang laba-laba di sudut dindingnya. "Harja, kenapa kita ke sini?" tanyaku. Boneka Jalangkung itu tidak bergerak lagi. Bulu kuduk kami meremang. Kami saling menatap. Tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hawa pun berubah menjadi sangat dingin. "Udah, kita cabut aja," ajak Ilyas temanku. Kami sepakat pergi. Tapi boneka itu bergerak lagi dan menuliskan sesuatu. Ternyata dia menulis kuburan saya. Astaga, kuburan. Refleks kami lari tanpa ada aba-aba sedikit pun. Gang yang sempit itu membuat kami susah untuk keluar. Entah bagaimana, pintu toilet itu terbanting dengan sendirinya. Tapi langkah kami terhenti ketika tiba-tiba saja Ilyas terjongkok. Aku langsung melempar boneka Jalangkung dan berlari ke arah Ilyas. "Yas, sadar Yas. Yas, istighfar." Ilyas masih terdiam dengan tatapan yang kosong. Aku dan kedua temanku yang lain mencoba untuk mengangkatnya. Namun, badannya ia sangat berat. Aneh, boneka Jalangkung yang ada di lantai bergerak dengan sendirinya. Aku langsung mengambilnya. Boneka itu seperti memiliki tenaga yang sangat kuat. Dia menarikku kembali ke arah toilet belakang. Badanku pun tertarik. Aku berusaha untuk menahannya, tapi tidak bisa. "Rai, bantu aku." Rai temanku langsung membantuku menahan Jalangkung itu. Aku berusaha menggapai kepala Jalangkung itu, lalu aku melepas kepala Jalangkung itu. Dan boneka Jalangkung itu pun tidak bergerak sama sekali. Kami berusaha menyadarkan Ilyas, dan alhamdulillah akhirnya berhasil. Dengan ketakutan yang memburu, kami segera berlari meninggalkan sekolah. Untungnya, kami bisa keluar. Ketakutan kami berganti dengan bahagia. Ini seperti petualangan yang sangat seru. Sekitar pukul 11 malam, saat itu ketika kami memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Aku pun sampai di rumah. Setelah bersih-bersih, aku bersiap untuk tidur. Setelah mematikan lampu kamar, aku masih tetap bermain handphone, menunggu rasa kantukku tiba. Saat itu aku mendengar pintu lemari pakaianku terbuka dengan sendirinya. Refleks, aku melihat ke arah lemari. Aku bangkit dari tempat tidur dan menutup pintu lemari itu.
Baru beberapa detik aku membaringkan badan. Pintu lemariku terbuka lagi. Kali ini terbuka cukup lebar. Aku perhatikan lemari itu. Lalu, aku melihat sebuah bulatan berwarna putih. Berwarna putih pipih dari dalam lemari. Sebuah mata terlihat mengintip dari sela-sela pakaian yang ada di dalam lemari. Sebuah wajah menyembul keluar dan melihat kepadaku. Wajah pucat seorang laki-laki dengan tulisan "Kuburan saya". Laki-laki itu berkata seperti itu kepadaku. Aku meloncat dan berlari ke arah luar. Ketika akan membuka pintu kamar, ada yang memelukku dari belakang. Pelukannya sangat kuat, membuatku tidak bisa bernapas. Sekilas kulihat di cermin, ternyata tidak ada apa-apa di belakangku. Sekuat tenaga aku mencoba melepaskan diri, tetapi suara itu terdengar lagi. Kuburan saya. Keesokan paginya di sekolah aku bertemu dengan teman-temanku. Kami saling bercerita apa yang kami alami. Mereka juga mengalami gangguan yang sama denganku. Kami yakin yang mengganggu kami adalah harja. Aku mencoba mencari tahu tentang siapa harja itu. Tapi, baik penjaga sekolah maupun pedagang yang sudah lama berjualan di kantin, mereka mengaku tidak tahu. Aku merasa mereka bukan tidak tahu, melainkan mereka semata-mata tidak ingin memberitahu. Namun, seorang tukang parkir di sekolahku bilang, kalau di sekolahan ini ada sebuah kuburan. Entah di mana letaknya, dia sendiri tidak tahu dengan pasti. Itulah sedikit cerita yang bisa saya bawakan. Semoga kalian merinding, lalu kalian mensubscribe channel ini. Mungkin bagi kalian yang mempunyai cerita mistis nyata, bisa kirim ke email Jendela Mistis. Akan saya berikan link email kami di deskripsi di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.